Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu, yaitu Pak Tony Yuanda SCMM. Baiklah, di sini saya sendiri yaitu Windy Diwiana Febrian dengan nomor BP 20101155110201, dan teman saya yaitu Nurul Fatia Anissa dengan nomor BP 20101155110179. Baiklah, yang pertama ini saya akan membahas yaitu tentang desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Pada bab ini akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem pengendalian manajemen atau untuk meningkatkan sistem yang sudah digunakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu dalam proses mendesain dan meningkatkan SPM perlu memperhatikan dua pertanyaan mendasar. Yang pertama itu tentang apa yang diinginkan, yang kedua apa yang mungkin akan terjadi. Jika apa yang mungkin terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah yang pertama itu adalah pengendalian apa yang seharusnya digunakan dan seberapa ketat setiap pengendalian tersebut harus diaplikasikan. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian manajemen tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuannya yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindak-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi tersebut menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap alternatif tersebut secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya menentukan apa yang diinginkan, tetapi perusahaan juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin akan terjadi. Nah, pada hal ini pada dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Selanjutnya yaitu pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya itu manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya. Biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang akan diharapkan dari perbaikan pengendalian tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personal atau kultural tersebut akan memadai. Namun, pengendalian personal atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan. Nah, secara keseluruhan, jarangkali pengendalian personal tersebut mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan. Selanjutnya adalah apa keunggulan dan kelemahan dari pengendalian tindakan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah keunggulannya. Pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. Yang kedua, pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang lebih baik. Sedangkan di samping keunggulannya tersebut terdapat kelemahannya. Nah, yang pertama itu adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua yaitu sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali mematahkan kreativitas. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan.
Yang keempat yaitu pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Yang terakhir adalah beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian praktik dan praktikan, biayanya itu cenderung lebih mahal. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari pengendalian hasil. Keunggulannya yang pertama itu adalah feasibility. Yang kedua yaitu perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Yang ketiga yaitu dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya ini lebih murah. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama itu hasil pengukurannya biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil itu sudah tepat. Yang kedua yaitu pengendalian hasil membebankan risiko pada karyawan. Selanjutnya yaitu biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil, seperti misalnya target anggaran. Yang keempat yaitu tidak semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan apa yang mereka anggap sesuai. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemilihan ketatnya pengendalian. Pemilihan ketatnya pengendalian ini tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian yang ketat? Yang kedua, berapakah biayanya? Dan yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Pembahasan yang pertama yaitu apakah manfaat potensial dari pengendalian yang ketat. Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang dapat mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Yang kedua, berapakah biayanya? Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya itu akan menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Simultaneous Take Loss Control. In Search of Excellence, Peters dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous take loss control itu. Beradaptasi terhadap perubahan. Berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Lalu, tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang dilakukan. Kemudian mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Yang pertama, penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Yang kedua, penyebab lainnya adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih beragam atau lebih menekan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.